Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD, Bapak Padalia, yang kami hormati rekan-rekan guru yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini telah diadakan semua paparan, yaitu soal diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan berbudaya positif. Tapi sebelum itu, mari kita memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir diutus ke bangsa bumi ini sebagai Nabi rahmatan lil alamin dan sebagai Nabi pembawa wahyu yang terakhir. Untuk menghabiskan waktu, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan terkait diseminasi berbagai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Untuk itu, dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Moderator, yang saya hormati para calon guru penggerak angkatan 11, yang saya hormati para peserta diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Pertama-tama, sebagai umat yang beriman, tentu senantiasa kita memanjatkan puji syukur atas segala nikmat. Oleh karena perantaraan nikmat-nikmatnya, hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Salawat dan taslim semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melaksanakan dan menyaksikan bersama diseminasi berbagai pemahaman dan pengalaman terkait dengan penerapan modul budaya positif. Tentu apa yang bisa kita peroleh pada hari ini, harapannya adalah bisa berpartisipasi belajar yang meningkat. Itu harapannya. Nah, secara garis lurus, ya seperti itu rumusnya, harapannya. Dan kita berharap dengan adanya kegiatan seperti ini dan peningkatan kompetensi melalui guru penggerak, rapor pendidikan kita bisa meningkat. Ya. Sebagai bukti nyata, apakah ini secara kebetulan atau tidak? Sebelum ada guru penggerak di sekolah kita ini, nilai literasi kita dan numerasi kita itu merah. Dan alhamdulillah, tahun kemarin ada satu guru penggerak, itu Ibu Nadia. Ini kita tidak apakah secara kebetulan atau seperti apa, karena buktinya bahwa tahun ini rapor pendidikan kita merangkak naik peningkatan, sehingga kita SD Bapak Padalia menjadi bagian dari sedikit sekolah yang tidak menjadi sasaran pendampingan. Nah, itu berarti kita mendapatkan prestasi atau memperoleh prestasi dan peningkatan kompetensi di satuan pendidikan secara keseluruhan. Kita meningkat dibanding sekolah-sekolah lain. Ya, itu bukti nyata, buktinya. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan semakin banyaknya guru penggerak di sekolah kita ini, tentu harapannya rapor pendidikan semakin bagus. Kalau saat ini masih ada yang kuning, itu artinya pada posisi level kriteria sedang. Mudah-mudahan
di tahun depan rapor pendidikan kita bisa menjadi hijau semua. Amin. Ya, itu harapan kita. Jadi terkait dengan kegiatan seperti ini, saya selaku penanggung jawab di SDM Pepadarian ini diberikan amanah. Tentu saya sangat mendukung semua kegiatan-kegiatan yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan peningkatan kualitas pembelajaran. Saya sangat mendukung. Ya, siapapun itu, baik itu dari instansi luar, kalau tujuannya seperti itu, pasti kita berikan dukungan. Ya, jadi sekali lagi harapannya ya guru penggerak ini membawa pembaharuan yang signifikan. Ya, dengan hadirnya guru penggerak melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, diseminasi pada setiap modul-modul yang telah dikaji, guru-guru yang lain yang belum masuk kategori penggerak bisa mendapatkan manfaat, bisa menjadi peserta imbas dari ilmu-ilmu. Terima kasih banyak Pak atas arahannya, sangat bermanfaat, singkat, jelas, dan padat. Jadi acara selanjutnya yaitu pemaparan dari calon guru penggerak angkatan 11. Untuk itu kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala PDSD Bapak Padaria, yang saya hormati rekan-rekan guru serta anak-anak sekalian yang sangat berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas berkat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pemaparan materi, diseminasi, berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang sebagai sultan dan kita semua, Nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, diseminasi berbagai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini adalah bagian dari modul yang harus kami selesaikan sebagai calon guru penggerak, yaitu menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, ini adalah merupakan modul 1.4 dan kita ditugaskan untuk membuat aksi nyata yang akan diterapkan di sekolah. Baik, adapun agenda kegiatan yang pertama berdoa, kemudian ice breaking, kemudian pemaparan tujuan kegiatan, kemudian materi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama berdoa. Mungkin ada yang bisa memimpin doa. Ibu Bu Hasna sebagai guru baik, kami serahkan dengan hormat untuk memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik, terima kasih Bu Hasna atas doanya. Mudah-mudahan kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik,
Untuk selanjutnya mari kita sama-sama ice breaking. Jadi ice breaking ya, supaya tidak tegang. Ya silakan Bapak Ibu berdiri. Kita sama-sama ice breaking. Kalau begini sih, Oke baik, masih semangat. Itu sudah speaking, mudah-mudahan sudah tidak ngantuk lagi. Baik, kita ke materi. Ya baik, ini adalah tujuan kita melaksanakan di seminar ini. Yang pertama adalah melakukan pengemasan tentang materi budaya positif kepada rekan guru dan staf. Kemudian yang kedua adalah bersinergi dengan semua komponen sekolah untuk menciptakan budaya positif di lingkungan SDN 44 Padaria. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, sekarang kita mungkin ya disiplin positif. Di sini ada tugas
Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi kita kepalkan salah satu tangan kita. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, jadi di sebelahnya bisa berpasangan, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan teman. Ya, membuka kepala tangan teman Anda. Teman Anda yang tadi yang berusaha membuka boleh dengan cara apapun, boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, atau menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba bisa dipraktikkan. Jadi satu yang kepala tangan, satu berusaha membujuk supaya bisa membuka kepala tangan. Sudah? Nah, sekarang bagaimana? Apakah ada yang berhasil membuka kepala tangan dari pasangannya? Tidak. Jadi ada yang tidak bisa nih? Bisa. Oke. Mengapa? Apakah alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa Anda mempertahankan? Apa alasannya? Ya, silakan. Karena ini sangat penting bagi saya, Pak. Jadi saya tidak mau membuka kepala tangan saya. Sangat penting atau sangat berharga. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa alasan Anda menutup kepala tangan? Silakan. Apa alasannya? Tapi Pak, Ya, silakan. mengapa saya menutup kepala tangan saya? Karena sesuatu yang saya kepalkan itu sangat berarti bagi saya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sesuatu yang sangat berarti. Nah, sekarang kita bisa memahami bahwa setelah kita melakukan praktik tadi, bahwa sesungguhnya yang memegang kendali itu adalah diri kita sendiri. Ya, itu menandakan bahwa kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Jadi yang memegang kendali atas diri kita adalah diri kita sendiri. Silakan terus. Kesimpulannya, pada dasarnya semua tindakan atau keputusan yang kita ambil berasal dari kontrol diri sendiri. Jadi contohnya tadi itu tidak ada yang bisa, mau kita tawari uang, mau kita paksa, mau kita marah, tidak bisa dibuka. Ya, ketika kita berpegang teguh pada pendirian untuk tidak membuka kepala tangan, maka kepala tangan pun tidak akan dibuka. Tetapi ketika kita berusaha untuk mempengaruhi teman kita untuk membuka kepala tangannya, juga akan sulit untuk mempengaruhi teman tadi. Jadi semua keputusan ada pada kontrol diri kita masing-masing. Nah, dalam menerapkan disiplin, jadi dalam menerapkan disiplin di sekolah, yang pertama ada peraturan kelas dan ada keyakinan kelas.
Ya, yang mana menurut kesilakan tadi? Nah, kita ada peraturan kelas dan ada keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Atau sebelumnya saya mungkin ada yang bisa membedakan antara apa itu peraturan kelas dan apa itu keyakinan kelas. Silakan Minggu orang. Terima kasih Pak memberi kesempatan kepada saya. Menurut saya itu kalau peraturan kelas itu dibuat oleh gurunya. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat bersama guru dan anak-anak. Baik, terima kasih luar biasa. Jadi betul sekali peraturan kelas itu adalah peraturan yang sepihak yang hanya dibuat oleh guru saja. Sementara untuk keyakinan kelas adalah peraturan yang dibuat secara bersama-sama dan nantinya akan kita terapkan di lingkungan sekolah atau di kelas kita masing-masing. Nah, apa gunanya? Yaitu untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan atau keyakinan lebih kepada menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan kelas itu lebih memotivasi, dibuat menjadi siswa lebih termotivasi untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan-peraturan. Oke, lanjut. Nah sekarang di sini ada kesepakatan kelas. Menurut Bapak Ibu, yang manakah yang merupakan keyakinan kelas dan apa alasannya? Silakan. Data waktu. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Terima kasih Pak kesempatan diberikan lagi kepada saya. Menurut saya itu yang masuk keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas. Bisa disebutkan salah satu contohnya? Contohnya itu Pak, kami guru dan murid saling menyayangi. Ya, baik. Luar biasa. Terima kasih Bu. Jadi keyakinan kelas adalah meyakini sesuatu yang baik itu dan bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi salah satu contohnya tadi adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, ini maknanya luas artinya kita bisa saling menghormati, kemudian saling menghargai. Oke, silakan terus. Nah, di sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Bisa kita lihat bersama peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah merupakan peraturan. Nah, kalau dalam bentuk keyakinan kelas, maka dia bentuknya tanggung jawab. Ya, tidak perlu diperintah siswa. Jadi tanggung jawab kalau siswa sudah menyadari bahwa tanggung jawab, berarti setelah membaca buku ya harus dikembalikan ke tempatnya. Nah, misalnya setelah menyapu, sapunya harus disimpan di tempat di mana sapu itu semestinya disimpan. Kemudian peraturan
Itu semua kata dilarang. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau peraturan. Nah, sementara keyakinan kelas menghormati orang lain. Jadi bedanya adalah kalimatnya dalam bentuk kalimat positif. Ya, kalau keyakinan kelas itu kalimatnya kalimat positif. Menghormati orang lain. Nah, kalau kita sudah menghormati orang lain, maka yang itu sudah tidak lagi mengganggu temannya atau menjahili temannya, karena kita sudah meyakini bahwa kita harus menghormati orang lain. Kemudian peraturan hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini kalau dalam bentuk keyakinan kelas itu adalah komitmen, berkomitmen. Jadi komitmen kita hadir tepat waktu. Kemudian bisa juga disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Tentunya kalau dalam bentuk keyakinan keras adalah keselamatan, kemudian menghormati orang lain. Kemudian dalam peraturan dilarang menggunakan narkoba. Kalau dalam bentuk keyakinan keras ini adalah kesehatan. Tentunya di sini ya, mari bersama menjaga kesehatan. Ya, jadi apapun yang bisa membuat penyakit, ya sebisa mungkin kita hindari. Kemudian ya antri bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini bisa sama-sama juga menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian gunakan masker, ini bentuk kesehatan atau keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini adalah keyakinan kelas adalah keselamatan dan keamanan. Sekarang kita lanjut mengenai dihukum dan penghargaan. Dihukum dan penghargaan. Ada empat dan poin yang bisa kita dapat dari hukuman dan penghargaan. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan dapat mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit mengenai hukuman dan penghargaan. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah tipe penghukum, kemudian kedua adalah membuat rasa bersalah, kemudian ketiga adalah posisi sebagai teman, kemudian keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, di penghukum itu tidak didasari dari apa yang telah disepakati atau tidak didasari dari keyakinan kelas kita. Jadi misalnya hukuman itu tidak mendidik. Contoh, siswa datang terlambat, kemudian hukumannya adalah berdiri menghadap tiang bendera. Nah, itu tidak ada korelasi dari apa yang dilanggar siswa dengan hukuman yang diberikan. Nah, jika kalau konsekuensi ada pembelajaran diberikan kepada siswa. Ya, misalnya tidak mengerjakan tugas, tentunya diberikan konsekuensi untuk tidak istirahat, jadi selesaikan dulu tugasnya, nanti baru selesai, nanti baru bisa istirahat. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan terus terjadi,
Kemudian konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sementara konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek, tidak lama. Kemudian anak akan membenci kedisiplinan jika ada hukuman. Kemudian sementara konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman bersifat paksaan, sementara konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Oke, mungkin dilanjutkan terus. Nah, oke. Cerita terus. Nah, ini tapi Bapak Ibu, jadi di sini ada beberapa soal. Mungkin ya disembunyikan dulu ini. Mungkin bisa kita sama-sama yang mana yang termasuk konsekuensi dan yang mana termasuk hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini karena terlambat di sekolah, apakah merupakan hukuman atau konsekuensi? Kemudian yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian yang keempat adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi atau hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersinggung pada saat belajar. Apa ini konsekuensi atau hukuman? Kemudian murid tidak disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dan yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, silakan ditentukan. Saya nomor 1, Pak. Ya, silakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman. Oke, yang kedua siapa? Terima kasih Pak kesempatan diberikan kepada saya. Yang nomor 2 itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu hukuman, Pak. Hukuman. Oke, lanjut. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Untuk tindakan guru yang ketiga, yaitu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini menurut saya sebuah hukuman, karena setahu saya hukuman itu biasanya berdampak untuk fisik. Nah, untuk kegiatan push up itu biasanya berhubungan dengan fisik, jadi ini termasuk hukuman, beda dengan konsekuensi. Bagus, luar biasa. Ya, terima kasih. Ya, lanjut. Ya, selanjutnya saya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk konsekuensi karena digantikan kertasnya temannya. Yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk juga konsekuensi. Oke. Bu Rida. Murid tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Sekarang silakan coba kita buktikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke. Yang pertama adalah hukuman. Yang kedua juga ya. Nah, sekarang kita dapat memahami bersama bahwa sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran atau bukan tidak mengandung unsur-unsur pembelajaran itu merupakan hukuman. Sementara konsekuensi ya mereka mempertanggungjawabkan apa yang telah kesalahan yang telah dilakukan. Misalnya seperti tadi tugas kertas teman yang dicoret-coret, intinya untuk mempertanggungjawabkan itu adalah dengan menggantikan kertas yang telah dicoret-coret, bukan dengan menyuruh siswa berdiri di lapangan atau dengan hukuman lain. Baik, silakan terus. Ya, miskonsepsi mengenai teori kontrol menurut Dr. William Glaser. Jadi yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, lanjut, mewujudkan sikap disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi intrinsik, karena jika berasal dari motivasi ekstrinsik sifatnya hanya sementara, sedangkan jika motivasi tersebut datang dari dalam diri akan bertahan dalam jangka panjang. Jadi harus motivasi dari dalam diri. Oke, 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gassing. Diana Gassing. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada motivasi yang hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dan kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Jadi ada yang melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, inilah yang disebut dengan motivasi internal. Nah, ini merupakan tujuan dari disiplin positif. Nah, baik, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Ada 4 kebutuhan dasar manusia. Pertama adalah 5. Pokok ada 5. Jadi yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang, penguasaan, kemudian kesenangan dan menginginkan kebebasan. Sementara ini sudah tadi di posisi kontrol guru, yang sudah ada penghukum, pemotor bersalah, pemantau dan manajer. 5 posisi kontrol guru saya jelaskan kembali. Jadi penghukum, kalau penghukum ciri-cirinya nada suara tinggi, bahasa tubuh biasa melotot, menunjuk-nunjuk, mengardik. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah ataupun jaga diri. Contohnya kamu tidak kasihan dengan bapak. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Pada posisi ini ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Jadi negatifnya itu adalah
guru pada saat kita sudah mengabaikan siswa, maka siswa akan beranggapan bahwa kita bukan temannya lagi. Jadi pada saat murid menginginkan bantuan, sementara kita tidak lagi atau menyepelekannya, maka murid akan menganggap bahwa guru itu bukan temannya lagi. Nah, kemudian posisi yang keempat adalah posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini dia guru berdasarkan peraturan-peraturan. Jadi inilah yang menetapkan konsekuensi. Jadi guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Kemudian yang terakhir adalah manajer, yang ini adalah posisi yang paling baik. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan sendiri dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, ada studi kasus yang Bapak Ibu cermati. Saya bacakan. Saya kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, saya duduk di buku dan tak sengaja menjatuhkan kasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Saidan yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Saidan menertawakan Saidan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Saidan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas pun makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Saidan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menurut Bapak Ibu, Pak Seno ini merupakan guru IP apa? Oh ya, coba ini ada pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Saidan? Mengapa? Kemudian yang kedua adalah menurut Anda bagaimana dampak yang dirasakan oleh Saidan secara psikologis? Apakah baik atau buruk? Silakan Bapak Ibu komentarnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Saidan? Saya nomor 1, Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak kesempatan diberikan kepada saya. Saya akan menjawab nomor 1. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Saidan? Saya tidak setuju Pak, karena itu membuat anak pasif Saidan itu tadi merasa malu sehingga ditertawakan oleh temannya Pak. Baik, terima kasih Ibu. Oke, selanjutnya yang kedua. Saya Pak. Ya, Ya, menurut saya tindakan Pak Seno terhadap Saidan adalah sebuah hukuman karena Pak Seno bertindak satu arah tanpa mengkomunikasikan dengan Saidan. Ya, kedua, dampak yang dirasakan. dampak yang dirasakan buruk. Ya, baik atau buruk? Buruk. Ya, baik. Jadi betul sekali apa yang dikatakan Ibu tadi, bahwa ya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno karena tindakannya ya tidak mendidik, ya malah menyuruh muridnya untuk naik di depan kelas dan menjadi bahan tertawaan. Nah, itu bisa berdampak secara psikologis pada anak, merasa malu, kemudian
merasa tidak dihargai. Oke. Di sini ada link. Mungkin bisa Bapak Ibu editingnya. Ya, saya kirim lewat edit. Kemudian silakan dijawab. Sudah? Baik. Jadi ini pernyataan di link itu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini Oke. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang bisa? Ini termasuk posisi kontrol apa ini? Oke, itu bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum.
penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau lakukan demi bapak. Sebagai teman. Kemudian selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini adalah posisi memantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisi apa? Manajer. Kemudian, kamu selalu yang paling terakhir? Ini adalah Oke, hukum. Oke, baik. Saya rasa sudah jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di dalam posisi manajer ada tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Yang digunakan adalah segitiga restitusi. Jadi apa itu restitusi? Restitusi adalah upaya mendisiplinkan murid atau siswa dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Nah, di dalam segitiga restitusi terdapat 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari sini untuk menstabilkan identitas ini bisa kita mengucapkan kamu tentunya punya alasan melakukan itu, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa, itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, ya ini tentu punya alasan melakukan itu. Kemudian menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi tentunya untuk melakukan segitiga restitusi ini langkah awalnya adalah membuat keyakinan kelas seperti tadi. Kemudian ini adalah solusi. Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah solusinya. Jadi ini adalah kalimat akhir. Bagaimana kita memotivasi anak-anak untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Oke. Nah, ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan antara guru dengan murid, ataupun murid dengan murid itu sendiri, murid dengan teman-temannya. Kemudian yang ketiga, ini berupa tawaran. Jadi jalan keluar yang diberikan, solusi yang diberikan berupa tawaran, bukan paksaan. Jadi tidak dipaksa murid untuk melakukan, tapi kita menawarkan solusi yang terbaik. Kemudian yang keempat adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi melihat nilai-nilai yang telah diyakini. Kemudian yang kelima adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi tentunya tindakan yang dilakukan oleh murid ada yang mendasari. Seperti tadi kembali kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ke-7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, jadi karakter yang boleh berubah. Kemudian 8, restitusi fokus pada solusi, jadi solusi diberikan kepada siswa. Kemudian yang ke-9 adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak-anak tidak menjadi tersisi di dalam kelas setelah melakukan kesalahan. Oke, silakan.
Baik. Nah, dalam segitiga restitusi, dalam langkah pertama untuk menstabilkan identitas, ini adalah tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Nah, di sini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada yang manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini sudah memberikan motivasi. Bapak ibu atau bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi lebih tertarik kepada bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi menanyakan kepada siswa tentang nilai-nilai yang diyakininya. Oke, lanjut. Nah, kemudian untuk anak yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk memiliki maksud dan tujuan tertentu. Jadi ada tujuannya. Seperti saya katakan namanya pasti ada tujuannya. Nah, kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek, tapi jika sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Jadi merengek berarti butuh kasih sayang. Nah, kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini ya. Nah, contoh misalnya, coba teman-teman, siswa kan bisa lebih parah lagi, tapi kita dengan nada yang baik. Kemudian kamu pasti memiliki alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian terakhir adalah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, jadi langkah 1, langkah 2 tadi, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini yang menghubungkan keyakinan dengan keyakinan kelas atau yang bisa diterapkan juga di keluarga ini. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keyakinan keluarga? Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Jadi dibuat tadi keyakinan kelas. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Baik. Oke. Iya. Baik. Sebagai refleksi kegiatan pada hari ini ada 4 pertanyaan pada Ibu. Silakan dijawab. Yang pertama, hal baru apa yang membuat paradigma saya yang saya dapatkan mulai dari tadi budaya positif, teori kontrol guru, kemudian kebutuhan murid, kemudian ada segitiga restitusi,
Kemudian dua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti diskusi ini mengenai makna disiplin dan motivasi kolektif. Kemudian tiga, bagaimana peran Amung seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini. Kemudian yang empat, saya akan menjadi Amung yang seperti apakah setelah mengikuti materi ini. Silakan Bu. Oke, bisa bertemu. Ya, silakan. Baik Pak, Ya, silakan. saya akan menjawab nomor 1. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yaitu di sini pentingnya sebuah kerjasama dengan kepala sekolah serta rekan guru dan peserta didik. Bagaimana kita bisa menghargai perbedaan sesama di lingkungan sekolah. Seperti itu Pak, terima kasih. Iya, baik, bagus sekali. Jadi adanya kolaborasi antara kepala sekolah dengan guru dan dengan siswa. Oke, silakan. Saya mau Bapak. Iya, silakan Bu, silakan. Terima kasih diberikan kesempatan kepada saya. Saya akan menjawab nomor 2. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi instruksi. Menyadari betapa pentingnya disiplin dan motivasi instruksi dalam mencapai tujuan bisa menjadi tantangan yang memotivasi untuk terus berkembang, memahami bahwa memiliki disiplin dan motivasi bisa memberi kepuasan yang lebih tahan lama dalam mencapai kesuksesan. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bu. Jadi kuncinya adalah disiplin dan motivasi intrinsik yang perlu ditanamkan agar bertahan lama, kemudian murid bisa menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik, silakan Ibu. Saya Pak nomor 7. Silakan. Terima kasih. Peran Amon, seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti model ini? Pertama, yaitu satu, berbagai ide dalam diskusi. Kemudian yang kedua, saling berkolaborasi bersama teman-teman untuk berpartisipasi aktif. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih. Jadi peran Amung yang pertama adalah menjadi berkolaborasi, menjadi peserta dalam kegiatan ini dan berkolaborasi dengan teman-teman untuk menyampaikan ide-ide yang bermanfaat. Oke, selanjutnya silakan Pak. Saya mencoba untuk menjawab nomor 4, yaitu pertanyaannya, saya akan menjadi Amung yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Jadi tadi ada beberapa pemaparan mengenai posisi kontrol guru. Jadi mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk menjadi seorang manajer dan kelas saya sebagai pembina yang mampu membimbing murid-murid saya untuk mencapai potensi terbaik mereka, baik dalam hal akademis maupun sosial. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi agak berhubung guru kita sebagai seorang guru memang mestinya harus menjadi berada di posisi kontrol manajer, karena itulah posisi yang paling ideal, jauh dari tindakan penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tapi dalam posisi manajer ini dengan menggunakan
langkah-langkah restitusi untuk bagaimana agar siswa kita bisa menjadi pribadi yang mandiri, bisa mampu mencari solusi atas permasalahannya sendiri, serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan Bapak Ibu, atas perhatiannya. Sampai di sini pemaparan saya mengenai budaya positif, berbagi pengalaman tentang diseminasi budaya positif. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi paparan dari calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Ini mengenai diseminasi berbagai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jujur, saya secara pribadi sangat tertarik dan baru kali ini mendapatkan ilmu yang seperti ini, dan saya sangat termotivasi dan bersemangat untuk menerapkan di sekolah saya, lebih terkhusus di kelas saya. Dan semoga apa yang disampaikan tadi itu bisa diaplikasikan di sekolah dan membuat sekolah kita menjadi lebih baik dan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.